Jabra Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Team, ketemu lagi bersama kami Dewan Pandit Indonesia. Ada gue Panji Suryono dan juga trio pandit yang sudah hadir bersama langsung Bapak CEO Valentino Simanjuntak. Pakai radot ya, ada Sabto Haryo dan juga ada Firzi Haryo juga karena adanya Mas Haryo. Tapi sebelum kita ngebahas dari segmen kali ini, Super udah diklarifikasi. Sorry sebelum lu. Bukan adanya. Enggak, ini kan ternyata keluarganya para jasa. Oh, Nah, oh kalau- gitu. Bukan. Ya, kalau Namanya dong. ini ternyata keluarga apa kemarin? Mirdad. Fahmi Idris. Bukan Idris. Idris. Oh, sama-sama keluarga. Jadi Ini keluarga-keluarga politikus Jalan ya. Pasar. Aduh, Iya. nama rumahnya Widya Chandra katanya. Informasi aja. Kalau mereka ini bukannya bukan Bukan cuma sembarangan. sekedar karyawan Ini jurnalis. semua ningrat. Iya. Ini juga Suryono ada Raden. Iya, Suryono Cuma ini R gua Radot bukan Raden. Jadi ini sama 3 Raden nih. 3 ningrat di sini. Jadi hati-hati, Idris itu dia hanya mencari kesibukan sebagai jurnalis ya. Juga Mas Aryo tuh makanya dia suka sibuk. Kalau Mas Aryo baru, butuh uang dia sebenarnya. Tapi kalau mau sebelum lanjut soal super debutan kali ini, mau ngingetin buat kalian Jabra Team yang masih bingung nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlive.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram akunnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Kayaknya gue udah berapa kali ngomong. Ada kali 20 kali ya. Kita ngomongin super debutan. Banyak nama-nama ini yang gue paling selalu suka dari setiap ajang hajatan bola Eropa maupun dunia, yaitu pemain-pemain debutan, wonderkid, dan ada 3 nama kali ini yang kita bahas. Dari nama pertama yaitu dari seorang Lamine Yamal, pemain yang di Barcelona langsung mendobrak dan juga membuat Xavi rela untuk menjual Dembele dengan mudah karena dia sudah punya ada Lamine Yamal Dembele dan nggak juga bisa apa-apa. Rafinha. Dembele Gimana gitu-gitu Mas? aja. Lo pasti akan menjadi PR-nya Lamine Yamal gimana Mas? Dulu dong. Oh, iya, boleh, Oh, boleh, iya. boleh. Dulu ya. Iya, karena Gue Mas- seneng liatnya. Kenapa? Oke. lumayan dong kontribusi ya. Super debutan. Gue seneng liat. Kan rambutnya ke Rashford tuh warna-warni. Oh, iya, iya dia. Tapi nggak masuk ke otak gitu Dia kan. mentingin Cairannya. Dia mentingin penampilan tapi tetap Kalau bagus. Rashford apa katanya sering Rashford, di-chat. Pogba akhirnya otaknya kena gitu. Keseringan di chat. Nah ini super debutan kali ini Mas. Lamine Yamal gimana lo lihatnya di Iya. 2 pertandingan awal? Ini debutan, ada 17 pemain debutan di era La Fuente. Dan dia bisa menghasilkan 61 caps. Wih. Dan terbanyak itu salah satunya Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lenormand itu mendapatkan debut yang cukup banyak. Joselu juga. Itu Waduh, tiga pemain yang menjadi debutan yang dengan caps terbanyak yang diberikan oleh La Fuente. Dan Yamal gue rasa lagi-lagi dia menjawab kenapa dia yang dipilih, langsung mendapat posisi di sisi kanan. Karena kalau kita tahu Nggak ada di sisi saingannya. itu emang siapa lagi pilihannya kan? Kalau sepanjang musim di La Liga emang kan kita nggak bisa Nanggung melihat semua. pemain yang bagus di posisi itu. Iya. Madrid bukan pemain-pemain Nggak Spanyol punya. yang ada di posisi itu. Atletico nggak punya. Atletico ya, Ya, Llorente Angel, kan- Angel Korea yang Iya ada di kan, posisi itu, maksudnya Llorente lebih ke belakang. nggak ada pemain yang Spesialis posisi wing spesialis kanan di ya. posisi wing kanan. Sementara Yamal yang ngebuktiin sepanjang musim dia bisa menjadi pemain yang penting bagi Barca. Barcelona. Lagi-lagi di usia muda tapi pengambilan keputusannya luar biasa. Kita lihat berapa kali dia coba di tackle kan, di setiap pertandingan dia coba di tackle tapi dia Lincah sekali. bisa ngelakin tackle itu sampai nggak kena ke dia gitu kan. Sementara pemain-pemain lain kayak Ansu Fati
bagus dalam melakukan dribbling, tapi dia sering meninggalkan kakinya untuk di-tackle lawan gitu. Bukan kayak Messi yang bisa ngeles dengan keleluasaan badannya gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh Lamine Yamal, dan keputusan-keputusannya selalu tepat gitu. Kapan dia harus masuk, kapan dia harus ngoper, kapan dia harus balikin lagi bola ke belakang, membuat irama tetap dipegang oleh Spanyol sehingga possession itu tetap di-held oleh Spanyol. Ketika hilang bola pun dia juga mau tuh untuk ngejar gitu, bukan tipe Dembele yang ketika kehilangan bola males gitu. Apalagi cuman jogging-jogging doang pemain gitu yang ada di tim lo ya. Semuanya gitu, Martial, Rashford ya, sebut aja rata-rata semua. begitu. Tapi Yamal yang ngebuktiin usia muda, debutan di turnamen sebesar kali ini dan debutan termuda juga di turnamen ini, tapi worthy of the title-nya dia. Kalau Bes nyebutnya Yamin Lamal. Yamin Lamal yoi. Sama Manis. sama Diego Simeone biasanya. Sama satu lagi apa? Yang double itu. Ada, gue juga lupa tuh dia suka nyebutin. Aduh. Oh, Valverde. Padahal dia bisa berbagai bahasa ya. Gue juga suka Maksudnya bingung. mungkin dia mau ngomong Fede Valverde kan? Jadi Valverde. ringkas. Cetak asis di laga perdana, pemain termuda di hajatan bola Eropa 16 tahun 338 hari. Ini data gua. Mana data lu, Fir? Udah lu pakai. Apa ada fakta apa dari seorang Lamine Yamal? Lamine Yamal memberikan ini ya. Kecepatan itu larinya mungkin. Udah belum. Atau kecepatan tendangan ya? Iya. Rotasi per menit sekarang kan Waduh. bola tembakannya biasanya. Enggak. Dapat juga loh. Enggak ada juga. Wah, kurang canggih lu sekarang. Masih kosong Bang Yamal tuh masih kosong. Atau ada berapa milesnya dia naik pesawat di bandara itu kan lu suka punya tuh data-data kayak gitu kan? Jawaban Iya, jawaban soalnya kayak dia gitu yang ya. dibawa. Nah, Itu bahasa Inggris loh dia ujian ya. Terus kenapa? Bagus. Kenapa nunjuk-nunjuk? bukan bahasa Spanyol. Iya bukan bahasa Spanyol Akhirnya artinya. dapat poin berapa dia di ujiannya? Jadi itu. Bukan gue yang nilai, gue cuma nilai anak-anak mahasiswa gue Mas. Bukan gue yang nilai. Itu dia. bahaya tuh karena dia lagi ngerjain PR itu di Sendiri screenshot ya, bisa jadi nyontek kunci contekan orang-orang yang mau Nah ujian juga ketahuan kan. karakter orang yang sering nyontek gimana. Oh iya juga ya. Super sekali. Super sekali. Ada data apa Fir dari Enggak Spanyol? ya. Kalau Yamal ini yang tadi kita bahas bagaimana sekarang Spanyol tuh punya pemain-pemain yang bisa punya verticality itu. Ini di Piala Dunia kemarin kan nggak ada di Qatar pemain seperti dia yang bisa penetrasi tapi dengan purpose yang jelas gitu. Kita lihat bagaimana operannya dia juga ke golnya si siapa sih yang Carval. di itu Yang pertama, Carval itu ya. ya. Bagaimana dia ngirim bolanya tuh udah kayak pemain yang udah sangat matang sekali, dan ini sebenarnya pemain yang dulu sempat dibilang kan apakah dia bakal ikut turun nih di Piala Dunia U17 yang Ya. ketika di Indonesia nggak dipakai ketika itu, dan emang ini juga jadi Ini juga nggak jadi. Jadi dia nggak enggak jadi. yang Sorry, U17 sorry. jadi yang nggak boleh sama si Gua pengen membuka luka lama ya. nggak boleh sama Nggak boleh. Barcelona walaupun Giu akhirnya dibawa Ya, akhirnya Giu Giu doang. naik. Bukti bahwa emang dia levelnya walaupun masih 16 tahun tapi udah senior, udah level Piala Dunia senior, bukan lagi Piala Dunia U17. Bukan curi umur nih dan dia, bukti- beneran nih dia real nih, dewasa ya. Siapa yang curi umur? Nggak tahu denger-denger ada ya seperti negara lain tuh. Contekan, curi Contekan umur. curi umur. Jelek Semuanya banget. jelek-jelek. Gue hidup gue masa lalu gue dilewati dengan doktrin-doktrin yang klasik. jelek gitu. Nah, ya, Apa? klasik. Tapi Klasik. kan klasik. Iya, ya, emang ini banget semuanya. Satu shot 50.000 ya. Terus lanjut. Masa lalunya kayak apa nih Banji ini? Nggak ada. Nggak ya. Apa lagi? Jadi salah satu pemain kunci di timnya La Fuente sekarang, La Fuente yang udah pasti tahu perkembangan Yamal dari tahun ke tahun ya, karena memang dia pasti memantau juga dari RFF, dari perkembangannya, dan walaupun dia ya Spanyol kan punya pengalaman nggak baik juga ya dengan pemain-pemain yang dipaksakan bermain di friendly ya Mas ya, si siapa Gavi Pedri cedera pasti. di level ini, dan manage pemain ini dengan baik sih, karena si nanti kita juga bahas si Nagelsmann juga dia melepaskan tekanan lah dari pundak Musiala, dan ini juga yang seharusnya dilakukan ke Yamal. Masalahnya kalau Yamal nggak ada, siapa itu yang Langsung kita bahas Super Sub kedua. Super debutan kedua. Jamal Musiala langsung dari versi Iya, Jamal Musiala Dia mencatatkan langkahnya 2 tuh kecepatan gol. dalam 10 detik tuh bisa berapa ini? Tunggu nih, pendek-pendek nggak banyak juga nih. Pendek-pendek tapi cepat. Tidur berpikir. Iya. Nggak kalau Lothar Matthäus bilang Musiala sebagai the next Messi ya. Semua ini
gagal nih berarti harapannya. kalau next Messi nih. Iya, gagal ya. Gagal kalau next Messi. Guler juga Kalau dia orang topik Argentina Messi. mungkin gagal. Oh iya. Karena dia orang Jerman mungkin bisa. Dulu ada ini Ya. Tristan Alif juga di next Messi. Waduh, gua Udah ketawanya lama banget gak denger Nepal. namanya, buset Saya di deh. futsal. Bapak itu Nepal. Kalau Musiala udah 2 gol, andalan di lini depannya Jerman. Bagaimana dia ngontrol bolanya itu juga yang jadi kunci juga ya. Iya, Tekniknya dia dalam melindungi bola. Langka terutama sih di untuk kotak main Jerman, pemain penalti. yang karakter kayak gini Benar. langka ya. Biasanya kan agak kaku Dulu mungkin Ozil kan yang Iya, ini. yang Tapi udah Ozil kan lebih tipikal apa ya, pemberi bola. Kalau dia kan Iya. juga bisa penetrasi Bisa. rajin Iya, gitu ya. Ball carry-nya bagus, pemain yang udah kita bahas di live reaction pernah menghadapi tim Garuda Select angkatan pertama Iya, ketika iya. dia masih bermain bagi Chelsea, dan penyesalan banget sih bagi Chelsea yang lepas dia ke Iya, Bayern bodoh Munchen ya cuman Chelsea. berapa 150 Malah dia beli pemain ribu, sekarang yang aneh-aneh murah namanya. banget, Pokoknya iya. dia harus beli pemain namanya susah. Tosin Aradibio yo. Nonik Madueke. Wah, Nonik Chukwueze. Chukwueze. Bodoh sekali Madueke. Jamal Musiala Iya. dilepas dengan Benar. sangat mudah seperti itu ya. Pembuktian Gimana Mas Aryo, banget. lo seorang Jamal Musiala nih walaupun di Piala Dunia kemarin cukup oke, tapi banyak yang bilang dia belum cukup untuk bisa menggendong Jerman. Nah sekarang di Piala Eropa ini apakah dia sudah cukup lebih matang? Terlalu muda lah kalau untuk menggendong kemarin kan. Tapi dia termasuk yang salah satu paling Perform, iya, di Piala outstanding Dunia. buat Jerman di Piala Dunia. Ketika Walaupun mereka kalahnya sama dibilang Jepang ya. gagal, Iya. dia kalah sama Jepang. Ya, akhirnya nggak lolos grup ya, karena Spanyol. Costa Karena di hari Rica terakhir juga. kan yang di match terakhir kan salip-salipan itu Iya, kan, iya. Spanyol, Jepang dan juga si Jermannya kan Balapan tuh salip-salipan. dia, Iya. Rica. Akhirnya mereka bisa akhirnya nggak lolos, tapi sepanjang turnamen Dia yang di paling mana kelihatan mereka nggak sih. lolos, paling pemain menonjolnya menurut gua Musiala. Ya. Jadi kan tambah 2 tahun ya, ini momentum yang pas buat dia untuk membuktiin itu. Terlebih lagi pas Munchen juara musim kemarin ketika mengalahkan Dortmund di pertandingan Terakhir. terakhir, itu kan juga golnya Dia dia. juga. Gol dia yang bisa membuat Munchen menjadi juara. Jadi ini pemain yang bisa lo andalkan untuk menjadi pemain yang yang menjadi pembeda di setiap di pertandingan. Lo butuhin dia untuk Tapi mencetak kenapa golnya. exposure-nya nggak sebesar seorang kayak Jude Bellingham gitu? Apakah karena mungkin di Madrid atau gimana? Karena Iya, kayaknya kontribusinya itu kan- menurut gua sama-sama besar ya mereka Ya, berdua ya. sempet rame juga kan siapa yang akan Dibandingin menjadi loh sama Bellingham. menjadi Iya. juara yang Copa dulu ya. Copa apa namanya itu? Oh ya, Copa Trophy itu. Copa ya, Trophy yang kan muda tadinya terbaik siapa, itu. terus yang Player of the Year siapa, yang Tapi kayaknya menang kalau yang untuk Golden menang kan Boy, Golden Boy, Ballon d'Or Golden Boy kayaknya kan masih Belling- jauh ya Musiala ya. Iya, Long tapi way to go. kalau Golden Boy belum dapat ya dia. Lupa Kalau gua nggak kayaknya. salah dia kesalip sama Gavi, Iya, sebelumnya belum. kesalip sama Pedri, Pedri, Gavi, ya. kesalip sama Gavi, kesalip sama Jude ya. Iya. Jadi emang Dia belum. dia kalah dari sisi itu gitu. Padahal dari sisi kualitas menurut gua 11-12 lah, maksudnya Iya. bagusnya sama. Kontribusi buat Jermannya pun gua rasa dia yang paling bagus juga di musim ini, terlepas dari adanya Kroos ya di belakang sebagai jenderalnya. Tapi untuk urusan penetrate ke penetrasinya depan, dia yang pertama. ya dia punya kelengkapan atribut yang gua rasa nggak semua pemain punya gitu. Tadi Firly sempat bilang ball carry yang dia luar biasa, take ons-nya berani, dikepung 2 orang bisa keluar dari tekanan dengan mudah, umpan 1-2 untuk ngebuka pertahanan lawan pun juga dengan siapapun dia bisa ngejalanin itu, dan execute-nya juga cukup akurat juga kan. Iya. Gol Iya. pertama Dia- ini satu-satunya pemain yang cetak 2 gol ya 2 di gol. turnamen kali ini Dia kan. efektif 2 Baru- gol itu hanya dari 4 tembakan Iya. di baru, sepanjang baru turnamen. dia Jadi, sejauh ini yang bisa mencetak sekali. 2 oh gol. yang paling super banyak sekali. sekarang on goal ya 5. 5 on goal. Iya 5 on goal. Ya, jadi emang selengkap itu sih Musiala. Gimana lu melihat seorang Jamal Musiala? Ya kalau bagi gua asal konsisten, Hmm. debutan ini kan dilihat dari konsistensinya. Betul. Dan ketika dia bisa konsisten, ya no wonder kalau nanti dia akan makin bisa Berkembang, progress, develop. mencatat efektivitas tadi ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi memang dia super debutan. Super debutan. Gue sebenarnya ada banyak data, Tapi kan ini udah udah cukup semua datanya. Posisinya tadi. Benar-benar. Lo Gua- biasa dari sisi ini public speakingnya. Oh, kan? speaking, iya. gestur gimana? yang tadi gue bilang. Debutan itu nggak mudah, ya kan? Karena dibutuhkan satu keberanian, ada pemain yang lebih senior, Betul. ada persaingan mendapatkan tempat, ada tekanan dari masyarakat, Iya. dan ketika akhirnya lo bisa membuktikan itu paling enak. Nah. Dan dia udah buktikan dengan 2 gol di pertandingan pertama dan kedua. Ya. Ketiga ini dia cetak gol lagi, selesai tuh Jerman. Wah. Ini memang super debutan. Super debutan juga sama halnya dengan debutan dari panitia Jebret Media dong. Rizal Palevi. Wih. Gila loh. Lihat dong. Kalau lo dibaca di grupnya itu dia dipuji.
Wah, analisanya keren banget. Kapan gue bisa partneran sama dia? Serius? Serius. Di grup kalian? Di grup itu langsung. Oh iya, makanya kita mengundang orang yang match analis gitu. Tio, WhatsApp gue. Ya itu dia yang ngomong. Tio bilang, Dia yang minta "Ini pengen lo, partner. apa gue senang banget sama Tio kan bukan Tio ini Nugroho. Dia bilang dia yang gue senang suka banget sama analisanya pemikirannya si Rizal. Waktu pertama ketemu Rizal kan dia langsung bilang, wah ini anak kandungnya Jebret Media. Anak kandung lahir dari Jebret Media. Gila ya, debutan luar biasa ya dia agennya. langsung. Agennya. Scouting. Saya memberikan Dulu kepada kan kita emang dia lagi live di reaction online. Zoom online. Terus dia follow Twitteran, gua follow Terus balik. kita pantau juga ngobrol. kan nih suka Liverpool nih anak, mukanya lumayan Menjual. lah. Kayak siapa tuh artis? Itulah pokoknya ganteng-ganteng serigala kali ya. Gua nggak tahu lah pokoknya mirip-mirip itu. Aliando. Berarti dia super debutannya di sana. Super debutan di sana dari Jebret Media. Itu ya. Jadi buat kalian yang bingung nih masih mau nonton nobar bareng teman di mana, nggak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram account @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Dan segmen super debutan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di DPI kali ini. Happy weekend semuanya, tetap nonton Euro, tetap begadang, tetap meriang, tetap ngantuk. Yang pasti rasanya super sekali. Satu lagi Apa itu? dikit, jangan lupa nanti tanggal 25 kita juga ada live reaction bareng dengan Super Soccer ya. Jadi nanti kalian bisa saksikan live reaction bareng Dua Super partai Soccer sekaligus. juga. Dua partai sekaligus karena jamnya sama ya. Iya. Kita akan lihat nanti di grup tersebut siapa yang akhirnya berhasil lolos. Belanda dan Prancis ya dua. Itu dia. Nanti kalian bisa lihat dan saksikan bersama dengan Super Soccer dan Jebret Media di live reaction. Tunggu aja tanggal 25. Oke, happy weekend semuanya. Sampai ketemu di acara lainnya. Bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.